Sementara itu KPK dan juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sedang adu klaim terkait dengan penerimaan uang dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ini. Dalam kasus ini pemirsa, Yakut mengklaim tidak menerima uang, sedangkan KPK menegaskan mantan Menteri Agama ini adalah faktor utamanya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengklaim tidak menerima sepeser pun uang terkait kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Bantahan itu ditegaskan olehnya setelah ditahan usai diperiksa oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Yakut menegaskan pembagian kuota haji didasari pertimbangan keselamatan jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Dirinya membantah memiliki kepentingan pribadi atas kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini. Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini Yakut merupakan aktor utama dalam penerimaan uang dalam kasus rasuah ini. KPK meyakini dana rasuah yang didapatkan Yakut dikumpulkan dan dikelola oleh ex-staf khusus Menteri Agama Isvan Abidal Aziz alias Gus Alek. KPK menyebut penerimaan uang rasuah tidak melulu menggunakan tangan sendiri. Banyak pelaku korupsi meminta orang lain untuk mengumpulkan uang rasuah demi membuat tangannya seakan-akan bersih. KPK meyakini Gus Alek merupakan representasi dari Yakut dalam menerima dan mengelola uang rasuah. Sementara itu, total uang korupsi yang diduga diterima Yakut masih dalam tahap perhitungan. Nanti kita tunggu bersama-sama, pasti akan dijelaskan di persidangan. Dan seperti itu. Nah, termasuk metodologinya dan tentunya juga metodologi ini mempengaruhi hasil perhitungan dan lain-lain. Jadi kalau yang paling valid hitungannya adalah dari auditor, dari BPK, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan yang dihitung secara perkiraan awal, gitu ya, perkiraan awal 1T yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya. Jadi pada kasus ini KPK sudah menyita uang 100 miliar rupiah sampai aset sebagai barang bukti. Dalam catatan KPK, kerugian negara dalam kasus ini diduga menyentuh 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chandra Yuri, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.